Klien kita kali ini adalah seorang suami yang ingin mencari istrinya. Seorang suami yang baik hati, seorang suami yang setia, seorang suami yang rela meninggalkan pekerjaannya, pengen mencari istrinya. Ya, jadi kalau kita ngebahas masalah yang di Malang itu, ya kan kemarin kan kita sempat tertunda gara-gara ada klien kita minta tolong. Ya. Gue sama beberapa tim di situ lagi ngobrol masalah orang yang akan kita bantu. Nah, tiba-tiba itu gimana? Apa mau kita lanjut lagi? Yang di Malang? Saya Mandala Badisoci. Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Tunjuk demi petunjuk akan kami telusuri. Penolakan demi penolakan akan sering terjadi dalam pencarian. Pencarian itu tidaklah mudah, tapi butuh tenaga, waktu, dan juga pikiran. Dengan niat dan tulus serta ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Apa sih? Apaan? Apa sih? Hah? Apa? Astagfirullahaladzim. Hah? Kenapa ini? Feli teriak minta tolong. Ada keributan depan kantor. Buru-buru kita keluar. Pas gue keluar ngeliat ke depan kantor, ternyata... Ini siapa ini? Ini. Hah? Coba kliennya. Cok, angkat cok, Bang. Kenapa ini? Hah? Sendirian tuh, Kenapa ini ya? Kenapa tadi? Hah? Yuk, angkat tangan. Coba dudukin situ. Ada ini nggak? Sini. Buru-buru kita tolongin di situ, buru-buru kita bantu orang itu dan kita coba ya tolong dia, tenangkan dia di kursi dan waktu kita bantu dia, kita tolong dia. Feli bilang ini klien kita Alfi. Hah? Aduh. Aduh, sebentar. Ntar nih kliennya nanti hubungin ya. Halo, nanti saya telepon lagi ya, balik ya. Lagi meeting bentar. Ya, assalamualaikum. Kenapa mas ini ya? Ini kenapa ini badannya robek-robek semua? Ini siapa sih? Saya. Ini siapa? Ini Alfa, klien kita. Iya Mas Mandala. Saya Alfa. Loh. Kaget makanya, ya ampun. Iya tadi kan saya dari stasiun PT Agung. Saya naik ojek sini tiba-tiba di perjalanan saya berantem sama pengendara mobil karena ojek saya tuh nyerempet dia gitu. Saya coba jelasin minta maaf tapi dia langsung dorong saya. Ya akhirnya saya berantem sama dia dan ya udah nih ditonjok di sini sakit banget. Ini sampai robek-robek ini semua. Hah? Iya nih sakit banget Mas, serius Mas. Akhirnya kita tolongin dia ya. Kita kasih obat di situ, kita kasih minum di situ sampai dia mendingan di situ. Nah, setelah dia mendingan, setelah dia enakan, baru kita bicara sama dia. Oh, ini yang apa? Yang Baru setahun nikah itu loh. Iya benar. Yang istrinya ngirim video itu? Iya benar Mas, yang kemarin saya kirim itu. Enggak, pikirnya bukannya nanti sore baru ketemunya. Iya, soalnya saya tuh benar-benar pengen banget ketemu sama istri saya, Mas. Oh gitu. Ya udah ini kalau gitu tolong ceritain tadi gimana ceritanya awal mulanya dulu deh. Awal mulanya itu kalian menikah itu seperti apa? Nah, jadi awal mula kita menikah itu sebenarnya dijodohin sih sama orang tua. Dijodohin. Nah, saya tuh sebenarnya tuh dari awal itu saya nggak ada rasa sebenarnya. Jadi pun begitu. Nah, saya mungkin nggak tahu juga sih gitu. Nah, setelah saya awalnya nggak ada rasa. Iya, nggak ada rasa namanya dijodohin orang tua kan, Mas. Jadi saat saya menjalani hampir 1 tahun itu, akhirnya saya tuh udah ngerasa sayang, rasa nyaman juga sama dia. Dijodohkan sama kedua orang tuanya. Ya. Mereka tadinya nggak saling mengenal, nggak saling tahu, tapi kemudian dijodohkan dan kemudian menikah di sini. Selama mereka menikah ini, Alfi sang suaminya kerjanya selalu keluar kota. Jadi Mas, waktu Oktober itu saya pergi ke Surabaya itu sebenarnya lancar-lancar aja awalnya. Tapi setelah menjalani ke bulan September itu, saya tuh ngerasa kayak ada perubahan dari istri saya. Oktober tahun lalu ini? Iya benar, 2 bulan yang lalu gitu. Nah, saya ngerasa dia tuh ada perubahan, tapi saya tuh mencoba untuk berpikir positif kan. Nah, ternyata dia tuh nggak aktif lagi nomornya gitu. Nah, kebetulan Mas, Mbak,
waktu yang malam tahun baru kebetulan saya masih di sana kan di Surabaya tempat kerjaan itu, dia tuh ngirimin video kayak gini Mas. Jadi Mas ini kerja di Surabaya berapa bulan? Saya 3 bulan Mbak. Iya, dan ini baru balik nih Januari awal. Saya dikirimin video kayak gini. Nah, Alfi ini cerita dari mulai November istrinya ini udah menunjukkan gelagat yang aneh. Dari mulai November istrinya ini udah agak berbeda katanya. Jarang telepon, jarang SMS, jarang video call, jarang ngasih kabar. November, Desember, dan akhirnya itu suara istri saya, tapi saya yang bingungnya itu ada suara cowok gitu Mas. Coba dengerin lagi. Iya, coba dengerin. Apaan sih gitu ya? Iya, benar-benar. Iya, ada suara cowok. Saya tuh yakin. Saya tuh yakin cowok itu yang ini, yang dibalik semua ini, Mas. sampai sekarang istrinya ini nggak ada kabar sama sekali. Padahal dari November ini, Alfi ini dari Surabaya, Jakarta bolak-balik datang ke Jakarta untuk mencari di mana istrinya. Pertama kali dia datang ke Jakarta, rumahnya kosong. Istrinya nggak ada sama sekali. Nggak ada surat, nggak ada titip pesan, nggak ada tetangga yang tahu. Dan tiba-tiba istrinya ngilang begitu saja. Ya, udah ini sebelum Bapak coba ketanya teman-teman dekatnya. Teman dekatnya siapa aja? Yang teman dekat sama dia? Sebenarnya kalau untuk teman dekat sih banyak banget ya dia. Karena dia orangnya suka berteman juga. Tapi saya nggak mau pikiran negatif juga. Saya percaya istri saya. Saya percaya kalau dia memang benar-benar sayang sama dia. Jadi nggak mungkin dia sampai katakanlah selingkuh atau kayak gimana. Tapi saya udah nanya juga sama teman-temannya, dia memang nggak tahu teman-temannya di mana dia ada gitu. Mas gini aja Mas. Enggak, maksud gue gini, apa teman dekatnya itu coba lu inget-inget lagi siapa, itu bisa jadi bahan acuan untuk mencari informasi. Ya, yang lu inget aja siapa kira-kira, yang cewek temen ceweknya siapa, temen cowoknya siapa. Karena itu pasti biasanya kalau cewek itu ada masalah suka curhat kan. Biasanya iya, mereka suka sharing ke temennya atau mungkin ke orang tuanya. Itu kalau orang tuanya nggak tahu berarti ke temennya, siapa lagi dia curhat? Temen cewek. Nah, temen cewek biasanya. Cewek, Maya, Desi, sama Naila. Iya, Maya, Desi, Naila. Kalau temen cowok ada nggak? Temen cowok, si Raffi itu juga teman sekolah juga. Si Haikal, Budi, sama Seno. Sama Seno. Iya. Lu udah sempet tanya ke mereka? Udah sempat. Masih ingat nggak lu sama mereka ini? Masih ingat sih, tapi saya jarang ketemu sama mereka, soalnya saya kan kerjanya di luar kota. Oh gitu. Akhirnya Alfi coba tanya sama orang tuanya Utami, istrinya. Orang tuanya Utami atau ibunya Utami ini bilang, menyarankan coba tanya sama bapaknya Utami. Karena ibunya Utami sama bapaknya ini udah pisah, udah cerai mereka. Enggak, yang ibunya si Utami kan bilang katanya cari info aja ke bapaknya gitu. Oh gitu, ibunya udah ditanyain udah? Udah, dia nggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Benar, nggak tahu. Terus bapaknya belum? Iya, bapaknya belum, udah tanya apa gimana. Ya udah, nggak apa-apa Vel, coba kita kesana. Tapi hubungan Mas sendiri sama Thomas baik-baik aja? Baik, alhamdulillah baik. Dua-duanya? Alhamdulillah masih baik. Iya. Oke, terus foto kalian ada? Suami istri? Foto suami istri, pernikahan? Ada kan? Ada di handphone ada ya? Tadi udah kok Udah di handphone ada berarti ya? Iya, ada. Nanti dibawa sama foto dia? Iya. Foto istrinya Mas ya? Karena itu penting buat pencarian. Ya. Oke, informasi apa saja coba diinget-inget ya. Kira-kira pernah main sama siapa atau tempat siapa? Iya, ketemu sama siapa diinget-inget. Terakhir mungkin ribut masalah apa diinget-inget lagi. Iya, terakhir ribut itu masalah kerjaan saya Mas. Masalah saya suka keluar kota kayak gitu, dia nggak suka. Tapi saya udah jelasin juga kalau saya itu keluar kota itu cari rezeki buat dia juga gitu. Akhirnya klien kita, Alfi, mengajak kita untuk pencarian pertama, yaitu adalah rumah bapaknya Utami. Gue sama Feli ikut menuju ke sana.
Ya udah kalau gitu kita siap-siap aja, kita mau ke Bogor. Ya. Siapkan waktu Mas, karena pencarian Bogor kan dari sini lumayan jauh juga. Bisa macet, bisa sampai malam. Ya Mas. Iya. Kalau emang waktu kosong hari ini ya tolong disiapin. Ya. Iya, makasih Mas. Iya. Sampai berapa hari ke depan nanti Mas. Oke, kali. Yaudah, Mas, Mana? ganti baju dulu aja. Ya. Nanti mau digantiin sama dan Darca. Darca tolong gantiin bajunya tuh. Ya, Mas, kita ambil gambar. Albar itu perutnya dioles-oles pakai balsam. Kami sambil ganti baju. Sampai di rumah bapaknya Utami, dibukalah pintunya. Dan bapaknya begitu melihat klien kita. Assalamualaikum. Pak. Misi Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Misi Pak. Pak. Ngapain kamu segini? Hah? Kamu ngapain? Dia langsung marah, dia langsung nggak suka, dia langsung gergetan di situ dan ngusir, coba. Pak, mohon maaf ini sabar dulu sebentar bisa Pak. Ini kita mau jelasin dulu sebentar. Bapak tolong jangan marah dulu Pak. Dia sudah nyakiti Utami ini. Hah? Ini mantu saya yang sudah menyakiti Utami, anak saya. Pak, nyakitin kayak gimana Pak? Saya itu nggak mungkin nyakitin dia Pak. Kamu sudah menapar-napar Utami. Sudah Astagfirullahaladzim, memukul Pak. Utami. Informasi dari Alfi, dia selama ini sayang sama istrinya, adem ayem, nggak ada masalah apapun. Pak, saya itu nggak pernah mukul. Diam kamu. Saya itu nggak pernah mukul istri saya Pak. Saya kira kamu baik. Ternyata kamu... Pak, saya itu nggak mungkin mukul dia Pak. Saya itu sayang banget sama Utami Pak. Kamu sudah nyakiti hati Bapak. Pak, saya itu sayang banget sama Utami. Saya itu Apalagi nggak mungkin Utami. seperti ini Pak. Alfi berusaha mohon di situ. Alfi berusaha menjelaskan bahwa dia tidak pernah main kasar, bahwa dia tidak pernah main mukul, bahwa dia tidak pernah hajar istrinya. Dia jelaskan sama Alfi di situ. Dia berusaha ngasih tahu, dia berusaha memberikan kebenaran. Tapi siapa yang benar di sini? Jelas saya itu nggak pernah mukul dia Pak. Sekarang saya pengen cari Utami Pak. Siapa tahu ada Utami sini. Udah 2 bulan nggak ada Pak di rumah Pak. Apa? 2 bulan? Ya, Pak. Kemana Utami 2 bulan ini, ha? Saya nggak tahu. Kamu kemana kan Utami? Pak, sabar Pak. Pak, Balik sabar. kamu. Pak, jangan Pak, dia udah minta maaf Pak, jangan Pak, jangan Pak, Itu bukan salah saya Pak. jangan Pak, dia udah Saya minta itu maaf. kerja Pak. Pak, jangan. Ngajar. Pak, istighfar Pak, jangan Pak, dia udah Pak, minta itu maaf. bukan Pak, salah kasihan, saya Pak. Pak. Pak, kasihan Pak. Dia minta tolong sama kita Pak, dia pengen nyari istrinya Pak, bener Pak, saya nggak bohong Pak. Mas, kenapa orang ini dibantu sama Mas? Dia tidak bertanggung jawab. Pak, dia sungguh-sungguh Pak, dia pengen mencari istrinya Pak, saya nggak bohong Pak, dia minta tolong sama kita Pak. Saya ini, itu Pak. kerja di luar kota buat anak Bapak Pak. Saya nggak tahu ini kejadian seperti ini, makanya saya bingung juga Pak. Bohong kamu. Pak.